Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang di rumah, kembali lagi bertemu bersama kita di sini dalam acara favorit kita yang selalu kita nanti-nantikan di Bincang Ramadan ISQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ustadz Fajar. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya gimana Ustadz? Masya Allah, puasanya lancar. Lancar jaya, tetap ya, semangat ya. Banyak godaan gitu banyak kan. godaan walaupun tukang es campur di mana-mana. Iklan marjan ya kan. Iklan marjan. Oke, sahabat Ashifa, hari ini kita akan seperti biasa berbincang-bincang bersama narasumber kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas temanya yaitu ciri-ciri orang beriman. Nah ini yang harus kita tahu nih, kita sudah beriman belum sih gitu? Karena orang beriman itu mempunyai ciri-cirinya. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke ciri-ciri orang beriman nih, pengertian iman sendiri itu apa Ustadz? Pengertian iman ya, iman menurut bahasa ya, menurut bahasa itu diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya adalah di dalam hati kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada siapapun di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang terjadi di muka bumi ini kita harus yakin bahwasanya terjadi atas kehendaknya Allah gitu loh. Harus kita yakini. Jadi contohnya seperti ini. Kita tahu kalau kita sakit itu kita harus berobat, ya kan? Kalau kita sakit kita ingatnya berobat gitu. Nah, maka orang-orang yang beriman ini, pengertian iman ini adalah ketika kita sakit dan kemudian kita berobat, maka yang kita yakini adalah yang menyembuhkan kita ini adalah Allah. Seperti itu, ya. Jadi kita badan kita berobat nih, wujud fisik kita berobat, tapi dalam hati kita meyakini bahwasanya yang menyembuhkan kita ini adalah Allah, ya bukan dokter ataupun obat, gitu loh. Jadi diyakini dengan hati kita bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La dzarra wala nafa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian iman yang sesungguhnya. Jadi harus kita yakini gitu loh dalam hati kita. Seperti itu. Nah, buat sahabat Ashifa, jadi itulah penjelasan tentang iman. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, misalkan contohnya kita sakit, nah berobat itu sebagai ikhtiar aja Ustadz ya. Jadi kita nggak perlu percaya bahwa obat yang nyembuhin nih gitu ya. Dalam artian seperti ini, kita tetap minum obat karena itu adalah perintahnya Rasulullah dan perintah Allah gitu. Kalau kamu sakit, kamu berobatlah. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Nah maka kita berikhtiar dengan obat itu, kita minum obat, kita berikhtiar. Nah dalam hati kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah obat ini asbab atau perantara untuk menyembuhkan saya. Seperti itu. Jadi hatinya tetap yakin kepada Allah, jangan yakin kepada obatnya gitu ya. Jangan kepada obatnya gitu loh. Ya itu jatuhnya kita jadi musyrik ya, jadi percaya selain Allah gitu ya. Bisa dibilang itu musyrik kecil. Iya, sebenarnya. musyrik kecil ya. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Sebenarnya ada kisah gitu. Kisahnya Nabi Musa. Jadi ceritanya Nabi Musa ini sakit perut, ya kan? Beliau sakit perut. Nah, karena Nabi Musa ini kalamullah, bisa berbicara dengan Allah. Akhirnya Nabi Musa ini bilang kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut gitu, perut saya sakit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kasih perintah, kasih ilham untuk membuat rebusan dari daun jambu. Nah, jadi itu resepnya udah lama tuh, udah resep dari zaman Nabi Musa, daun jambu ya. Nah, akhirnya Nabi Musa ikuti perintah Allah, rebus daun jambu, air rebusannya diminum, sakit perutnya sembuh. Besok-besokannya Nabi Musa sakit perut lagi, ya kan, sakit perut lagi. Nah, karena Nabi Musa udah tahu kan. Nah, udah tahu, Nabi Musa langsung ngerebus air daun jambu lagi, ngerebus daun jambu lagi gitu loh, ngerebus daun jambu. Tapi pas diminum, Nabi Musa nih heran kok nggak sembuh gitu loh. Udah minum air rebusannya, tapi kok nggak sembuh.
Nah akhirnya Nabi Musa nih bingung kan, kok saya udah bikin rebusan air daun jambu, tapi kok sakit perut saya nggak sembuh gitu loh. Nah akhirnya Nabi Musa nih bahasa kita ya, ngobrol lagi sama Allah. Ya Allah, saya ini sakit perut dan saya sudah membuat rebusan dari daun jambu gitu loh, dari daun jambu. Nah kemudian apa jawaban Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika itu, wahai Musa, ketahuilah ketika pertama kali engkau sakit perut, engkau meyakini bahwa yang menyembuhkan sakit perutmu itu adalah aku. Maksudnya Allah sendiri ya, melalui rebusan daun jambu tadi. Sedangkan yang sekarang kamu sakit perut lagi, terus kamu rebus daun jambunya, kamu meyakini yang menyembuhkan sakit perut kamu, yang akan menyembuhkan sakit perut kamu itu air rebusan tadi. Jadi bergeser keyakinannya gitu. Nah, jadi itu teguran ya, gitu dari Allah. Jadi dalam hati itu kita harus benar-benar yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar itu sebagai perantara, wasilah, asbab supaya kita ada usahanya Ustadz ya untuk sembuh gitu dari penyakit itu. Nah, itulah pengertian iman buat sahabat Ashifa. Nah, Ustadz, mungkin kan banyak orang nanya nih, bingung nih antara orang beriman, orang berislam. Nah itu kan sama nggak sih? Atau misalkan itu beda? Perbedaannya apa antara berislam dengan beriman? Antara Islam dan iman ya. Di Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang menyebutkan dua hal ini secara terpisah. Terpisah ya. Gitu. Nah kalau secara terpisah konteksnya sama, antara Islam dan iman konteksnya sama. Sama-sama yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, konteksnya sama gitu loh. Nah, tapi kalau disebutkan dalam satu ayat itu bisa berbeda. Nah, iman ini lebih kepada keyakinan kita. Tasdik, membenarkan gitu. Meyakini dalam hati, keyakinan kita. Sedangkan Islam sendiri itu adalah amal perbuatannya. Gitu loh, amal perbuatannya. Kan di dalam rukun iman dan rukun Islam kan udah dijabarin ya. Di rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah dan seterusnya. Nah, di dalam rukun Islam, sedangkan di dalam rukun Islam sendiri itu amalannya, amalan perbuatannya, syahadat, sholat, terus zakat, puasa, haji gitu ya. Nah, iman dan Islam ini tidak bisa dipisahkan, walaupun berbeda tapi tidak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi intinya sih sama gitu, cuman berbeda aja di tempat pengamalannya gitu. Kalau iman di hati, kalau Islam dengan badan kita. Makanya kan tadi dibilang itu iman itu kan diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan, dengan badan kita, dengan fisik kita gitu loh. Nah, jadi intinya tuh orang beriman tuh pasti berislam gitu kan. Karena kalau udah yakin tuh pasti melaksanakan amal-amalan yang di rukun Islam itu ya Ustadz ya. Iya, benar. Nah, tapi mungkin kalau dia merasa Islam belum tentu beriman juga nih, karena perintah puasa aja sebutannya hai orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Ya kan, artinya berarti orang Islam itu belum tentu beriman ya. Karena banyak orang Islam juga nggak puasa gitu kan, atau meninggalkan KTP. Iya, Islam KTP. udah populer banget ya, populer banget. Jadi hanya sebatas identitas, tapi dia tidak melaksanakan ibadahnya, maka dia belum dikatakan sebagai orang-orang beriman. Nah, ya, berarti masuk nih Ustadz, apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Nah, ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu banyak lah ya, tapi disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Gitu loh. Jadi ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar ya. Ini jadi PR buat kita, perlu kita tanyakan buat diri kita ya, buat perenungan gitu. Kita ketika mendengar nama Allah, hati kita bergetar nggak sih? Gitu loh.
ada getaran nggak dalam hati kita ketika nama Allah disebutkan, ya, baik secara langsung atau misalkan kita lagi nonton TV kemudian ada ceramah, kan pasti penceramahnya tuh selalu bilang gitu kan, ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan, nah kita tanya sama diri kita sendiri, hati kita bergetar nggak sih gitu loh. Nah, dan dalam hal ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mau bermaksiat apapun itu ya, kita mau batalin puasa misalkan, siang-siang nih lihat ada ngeliat es campur ya, es campur terus ada tendanya ya kan, aduh enak bener nih, seger, nggak kelihatan kan ada tendanya, jadi ya nggak malu juga gitu, maksudnya dilihat orang nggak kelihatan orang lah ya, nggak, menurut dia nggak terlalu malu gitu. Tapi ketika pas mau masuk nih keinget sama Allah, astagfirullah, nah hati dia bergetar nggak nih, maksudnya dalam artian dia jadi takut nggak nih sama Allah gitu loh, astagfirullahaladzim, dia disitulah apa ya, biasanya tuh merasa takut gitu ya, merasa dia takut, hati dia bergetar gitu. Ibaratnya kita disebutkan apa ya, contohnya gini, anak kecil mau main-main terus dibilangin, saya bilangin ke orang tua kamu gitu. Pasti kan si anak kecil tadi kan nggak berani gitu. Sama seperti itulah disebutkan orang tuanya, dia takut gitu ya. Takut dia kan. Nah, takut dia. Nah, sama seperti itu juga ketika hendak bermaksiat, dia ingat Allah ataupun ada yang mengingatkan ya, misalkan ingat dosa tahu lagi puasa-puasa gini mampir ke warung es lah. Kayak ingat Allah apa gitu. Gitu. Nah, maka disitulah salah satu ciri-ciri bahwa orang tersebut beriman. Ketika disebut nama Allah, maka dia bergetar hatinya. Baik itu disebut ataupun dia mendengar ataupun dia mengingat nama Allah. Kan zikiro itu kan banyak maknanya ya. Di sini diartikan disebut. Padahal kan bisa yang lain seperti mengingat ataupun mendengar dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya ini bergetar, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, buat sahabat Ashifa, jadi luar biasa penjelasan dari Ustadz Fajar barusan, bahwa ciri-ciri orang beriman tuh ketika kita mendengar atau menyebutkan nama Allah, maka hati kita bergetar. Dan yang paling penting tuh diri kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kayak tadi puasa gitu kan, itu kan antara sebenarnya mengetes keimanan juga ya, keyakinan kita ya. Karena puasa itu kan ibadah rahasia nih. Mungkin kita sendiri bisa minum gitu diam-diam. Kalau gitu kan. Kalau kita nggak beriman, nggak merasa takut kepada Allah, nah itu belum disebutkan pada ciri-ciri orang beriman ya. Salah satunya. Kan. Benar. Berarti itulah kenapa disebutkan bahwa puasa itu panggilan untuk orang-orang beriman. Karena puasa ya ibadah yang rahasia, yang semua orang tuh nggak tahu kalau kita puasa. Dan yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, mungkin ketika kita sudah melakukan ya atau sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, artinya kan kita juga berusaha menjadi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana cara kita biar konsisten mempertahankan keimanan itu, biar nggak tergoyahkan? Mungkin kayak tadi kita mau nggak sholat atau tadi mau membatalkan puasa, itu kan artinya ada godaan. Godaan. Gimana cara kita menghindari itu, mempertahankan keimanan kita? Mempertahankan keimanan kita. Menurut banyak ulama sendiri, diantaranya Imam Syafi'i ya, pengertian iman itu kan setelah tadi diyakini dengan hati, diamalkan dengan badan, diucapkan dengan lisan, itu ada tambahan lain, yaitu bertambah dengan ketakwaan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kuncinya di situ. Kunci untuk mempertahankan iman adalah dengan kita terus beribadah, maka keimanan kita itu akan bertambah gitu loh. Kuncinya di situ. Sebenarnya apa ya, saling terkait gitu, saling terkait. Kalau iman kita apa ya bahasanya, iman kita bagus, maka ibadah kita akan bagus. Begitupun sebaliknya, kalau ibadah kita bagus, iman kita akan bagus gitu loh. Saling terkait lah, saling terkait, nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi kalau mau mempertahankan keimanan, ya kita banyak-banyak ibadah. Istiqomah ya. Istiqomah gitu. Dalam ibadah itu.
Karena yang sulit itu kan istiqomah. Iyalah, kalau yang gampang istirahat. Istirahat gampang. Makanya istiqomah itu hadiahnya surga ya. Hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, Kalau hadiahnya kipas angin, waduh, makanya sulit gitu. sulit banget. Kalau gampang hadiahnya kipas angin mungkin ya. Setimpal lah bahasanya. Ya, Ya. setimpal apa yang kita lakukan. Jadi itulah yang seperti Ustadz sampaikan. Ketika kita ingin mempertahankan keimanan kita, maka kita teruslah beribadah dan itu akan meningkatkan daripada keimanan kita. Nah Ustadz mungkin terakhir nih Ustadz buat teman-teman sahabat Ashifa supaya lebih termotivasi lagi untuk menambah keimanannya dan mungkin bisa menjadi orang yang benar-benar beriman gitu. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi buat teman-teman sahabat Ashifa. Silakan Ustadz. Apa aja nih? Motivasi. Motivasi. Ya buat teman-teman semua yang lagi di rumah atau lagi dimanapun yang lagi nonton ini, pesennya sih simple ya, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu aja. Nggak usah susah-susah. Islam itu agama yang mudah. Ya, agama yang mudah bagi orang yang mau mengamalkannya. Ya, Islam kan agamanya mudah. Kalau azan, sholat, kalau misalkan waktunya zakat, ya zakat, waktunya puasa, puasa. Jadi yakinkan, tanamkan dalam diri kita bahwa Islam itu agama yang mudah, agama yang simple. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, untuk menjadi rahmatan lil alamin ini kan, maka Islam itu dibuat menjadi agama yang mudah. Adapun orang-orang yang menganggap syariat-syariat Islam itu ribet, ngatur lah, dikekang lah, segala macam gitu loh. Pada dasarnya dia belum memahami konsep Islam itu sendiri. Konsep Islam itu sendiri. Maka buat teman-teman ya tetap semangat gitu loh ibadahnya. Ya, tetap semangat. Terus kalau misalkan ada godaan-godaan itu ya udahlah kita abaikan aja gitu. Karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya di sosial media ya, buat teman-teman yang suka main IG, buat main Twitter atau TikTok ya kan. Ini lagi gencar-gencarnya ada, maksudnya banyak sekali orang-orang yang menyebarkan paham-paham atau doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Islam dan membuat bahwa seolah-olah apa yang dia sampaikan itu benar gitu loh. Ya. Contohnya baru kemarin tuh di Twitter trending topik juga yang ada tuh satu orang yang nikah beda agama. Oh iya beda iya. agama iya. ya, nggak usah sebut merek lah. Ya. Nikah beda agama, maka ada satu orang yang menimpali bahwa buat nge-tweet itu tuh puncak toleransi. Gitu loh. Padahal kan toleransi bukan seperti itu gitu kan. Nah, maka ya buat teman-teman sekalian pinter-pinter nyaring yang ada di sosial media. Gitu. Boleh bersosial media. Tapi jangan semuanya dimakan. Semuanya diambil lah ya. Gitu loh. Harus bisa menjaga diri juga. Menjaga diri. Oke sahabat Ashifa, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Fajar atas kehadiran di Bincang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa termasuk bagian daripada ciri-ciri orang beriman dengan cara-cara yang seperti Ustadz tadi sampaikan. Mungkin itu saja. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Cakep. Kami berdua pamit undur diri. Kalau kangen, besok kita ketemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.